Saudara, seorang poluan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal. Korban yang juga merupakan anggota polisi telah dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Tapi herannya ya, Mhm. banyak yang ngedukung si istrinya. Bahwasannya dibakar aja gitu atau Ya gimana? enggak, maksudnya mau kayak paham gitu loh kenapa si istri tuh Mhm. melakukan itu tuh paham gitu loh. Kayak Mmm. ya ya gimana orang kayak gitu loh suaminya, Mas. Mhm Punya mhm. anak 3, Mhm. istrinya pasti ribet di rumah. Lah suaminya malah main judi online, uangnya habis buat judi online. Ya mungkin bisa jadi, gajinya itu nggak cukup jadi sehingga dia puter, tapi puternya dia salah. Bener. Terpaksa nyoba judi online buat ya mungkin kayak case-nya yang kemarin tuh ya, yang Mhm. suami yang oknum dibakar Bakar. istrinya itu Mhm. mungkin niatnya adalah buat melipat gandakan uangnya, Iya, untuk bisa. mencukupi barangkali kayak Heeh. gitu. Oke, kali ini kita akan bahas ada fakta-fakta menarik yang baru-baru ini ya kan menghebohkan jagat dunia maya, Chef. Wow, apa tuh, Mas? Yang kayak trigger-nya itu tinggi gitu. Tahu Duk, nggak? seneng, sedih, marah, apa Oh, nih? ini kesedihan semua, Chef. Oh. Yang pertama, ada kabar, berita yang menjelaskan bahwasanya ada seorang istri yang tega membakar suaminya. Gara-gara masalah gajinya terpotong untuk masalah judi online. Oke guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran, Tak lagi sejalan dengan hati. lanjut. Udah ya? Oke. Itu beneran tapi. Iya beneran. Jadi Maksudnya kasusnya itu kayaknya di Mojokerto ya teman-teman. Bener gak sih? Di Mojokerto di asrama polisi. Ya. Lagi-lagi oh. polisi. Oh ya, istrinya polwan ya. Iya, polisi wanita, ya kan? Suaminya. Polisi. Oh, polisi juga, Nggak sama tahu polisi berarti. di apa ya? Iya, Mungkin iya, entah iya. di Satlantas entah apa. Tapi Nah, polisi. polisi. Nah, yang kita mau bahas kali ini yaitu Oke. minimnya edukasi tentang pentingnya investasi daripada judi online. Jadi masyarakat di Indonesia itu meraih peringkat 10 besar lah ya, atau peringkat 1 di dunia, di Asia sorry, di Asia penjudi Judi online terbanyak. terbanyak. Sebenarnya daripada judi dikeluarkan untuk judi ya mending dibuat investasi, bener nggak sih? Bener dong, ya kan? Investasi itu bisa apa aja emang? Oh banyak Maksudnya investasi kan? bedanya judi sama investasi apa, kan sama-sama untung-untungan? Oh enggak, kok untung-untungan maksudnya gimana? Judi itu ibaratnya kan kita misalnya kalah nih. Gambling Ya gitu gambling maksudmu? kan. Gambling, Invest kan oke. juga gambling. Kata siapa? Oh enggak. Enggak dong. Kalau investasi itu kan jelas bahwasannya ya memang high risk high return, di mana pasti kalau misalkan kita berinvestasi baik tanah baik rumah kan ada namanya itu long time buat jual, kayak misalkan mobil pun juga penjualan turun tapi kan ada wujudnya nih. Oke. Sekarang peluang untuk kamu menang di judi itu berapa persen? Gak tahu, nggak pernah main. Nah ya kan itu jadi Tapi- sangat sedikit gitu loh. Tapi kan gini, kalau misalnya kita investasi nih Hmm. di tanah, Hmm. di emas, di itu kan butuh Hmm. modal besar ibaratnya. Hmm. Nah kalau judi online kan nggak harus modal besar. Nah itu dia, karena dari modal sedikit-sedikit yang lama-lama dihitung sampai dengan miliaran, Chef. Iya juga sih. Ya Tapi kan, kan? I mean kan dia nggak langsung Banyak keluar banyak gitu gitu. loh. Ya Bener. makanya edukasi yang salah gitu. Maksudnya bukan edukasi yang salah, kurangnya minimnya edukasi tentang investasi untuk jangka panjang. Sedangkan ya dia apa yang dia cari tentang judi? Toh ujung-ujungnya kalah, Chef. Bener sih. Iya. Peluang menangnya dikit ya. Iya, kalau film Dewa Judi di Cina dulu ya, mungkin di Hong Kong ya. Itu pernah nonton nggak film Dewa Judi di dulu itu? Aku nggak. Stephen Chow ya kalau nggak salah pemainnya, ya kan dia sampai bisa merubah kartu. Oh Tahu yang kan, gitu tahu yang kan. gitu ya. Nah, Pas itu. aku masih kecil itu. Ya aku juga masih kecil juga sih saya. Masa sih? Iya. Itu kelihatan banget. Nah, menariknya gini, gara-gara uang sebesar berapa ya teman-teman? 800.000 ya itu. Enggak. Berapa? Sisanya tuh 800.000. Oh, sisanya 800.000. Iya, gaji dia tuh 2.800.000, sisa 800.000. Iya.
terus dibuat marah marah. istilahnya. Padahal keperluannya banyak Tapi sebenarnya mungkin. tuh ada kemungkinan baby blues juga nggak sih, masalah katanya habis lahiran tuh istrinya. Ya anaknya 3 katanya. Lah ya makanya ya Mm-mm. emang, tapi herannya ya Mm-mm. banyak yang ngedukung si istrinya. Bahwasannya dibakar aja gitu atau Ya gimana? enggak, maksudnya mau kayak paham gitu loh kenapa si istri tuh Mm-mm. melakukan itu tuh paham gitu loh. Kayak Mm. ya ya gimana orang kayak gitu loh suaminya mas, punya Mm-mm. anak 3, Mm-mm. istrinya pasti ribet di rumah, lah suaminya malah main judi online, uangnya habis buat judi online. Ya mungkin bisa jadi gajinya itu nggak cukup jadi sehingga dia puter. Tapi puternya dia salah. Bener. Mungkin kan ya emang dia tekanan sebagai kepala rumah tangga ya Mhm, kan. mhm. Nah, yang lebih salahnya lagi dia adalah aparat penegak hukum, Bener ya kan? bener harusnya ngebasmi judi online, malah Ya, dia ikutan bukan terjun. hanya judi online sih, semua perjudian lah intinya. Iya, Bahkan sampai nanti apa namanya Mas Afi tolong dimunculkan bahwasanya Pak Jokowi sampai memperingatkan ya, bener ya, sampai muncul video dari Pak Jokowi itu untuk hati-hati tentang judi online. Kalau kemarin itu pinjol, ya kan? mm. Pinjol udah clear, sekarang judi online. Sebenarnya nggak clear banget sih mas kalau pinjol itu, Iya sih, kayak memang masih banyak gitu loh, masih cuman banyak nggak yang sebanyak dulu mungkin dulu, ya, betul dan betul atau betul. nggak mungkin nggak se-booming dulu karena orang-orang udah tahu cara menyelesaikannya atau gimana Betul. gitu ya. At least semua orang memang butuh uang ya. Mhm. Ya kita nggak munafik lah, hidup butuh Bener, uang ya kan. bener. Memang kata orang ya semuanya kok diuangin dan lain sebagainya. Ya memang semuanya bukan terkait uang, tapi kalau misalkan tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain loh, Bener, ya kan? bener. Ya kan bener kan? Kita Iya. nggak munafik ya kan. Sedangkan kita sendiri di sini juga kita capek-capek apa namanya syuting dan lain sebagainya, apa yang kita cari ya kan? Kalau bukan rezeki ya duit lagi kan, Bener. kembalinya ke situ. Kalau misalkan kita tenar, kita YouTube kita naik dan lain sebagainya kan itu nilai plus. Iya. Sebenarnya kan kita juga cari uang kan gini intinya kan. Bener. Iya, mau ngapain lagi di sini? Mau Iya. cari muka, siapa yang dicari? Ya kan? Mau cari jodoh ya nggak mungkin. Masa sih? Es. Mau cari popularitas kan nggak mungkin juga. Ya bisa jadi sih dikit. Itu plus, poin Plus plus. branding personality. Yang pada intinya semua yang kita lakukan kan juga kalau udah usia dewasa apalagi sih Chef ya kan? Ya untuk mencari nafkah kan ibaratnya Mm-mm. tuh. Ya selain kita apa namanya menyalurkan hobi kita yang Bener. suka ngobrol dan lain sebagainya ya kan. Mm. Dan juga ya memang kita memberikan edukasi dan informasi update buat teman-teman semua yang nonton Iya. ini. Nah, di balik itu semua kayak aku ngelihat artikel-artikel yang baru sama fakta-fakta terbaru sangat sangat apa ya? Miris gitu loh sampai dibakar kayak gitu. Wow. Itu gimana sih? Kalau kamu lihat kronologinya gimana nih? Aku nggak yang ngikutin banget ya karena Oke. akhir-akhirnya masih banyak banget sih buku. Mm-mm. Tapi kalau dari sisi perempuan ya Mm-mm. agak paham aja. Cuman mungkin Mm. niatnya dia nggak sampai ngebunuh. Mungkin. Mungkin ya. Mm-mm. Tapi Kayak memberi peringatan biar paten gitu ya kan? iya, dan itu kayak emosi aja gitu loh, emosi dan Tapi dia nggak sengaja gitu. iya, nggak sengaja gitu. Tapi ya karena itu kan katanya udah kebakar sampai 90%. Jadi ya total berarti hampir total. Iya, dan sedangkan kalau di atas 50% itu udah kemungkinan besarnya meninggal kan. Mm-mm. Kalau udah kebakar, luka bakar lebih dari Mm-mm. 50%. Jadi kayak ya dia mungkin nggak sengaja sampai setinggi itu, maksudnya sampai kayak gitu Mungkin. ya. Kan Tapi disiram, katanya disiram mm, terus dinyalain api nggak di sengaja sebelum semuanya selesai nyaut gitu loh. oh Jadi kan pertalite itu ya nggak tahu dia pakai pertalite atau pertamax aku nggak tahu atau pakai atau aftur. solar. Wah itu ngeri lagi sih. Kalau sampai pakai aftur gitu kan. Bahan bakar Prepare bawah. banget itu prepare sih mas. Tapi kayaknya memang udah prepare. Suaminya pulang itu memang dia udah nyiapin, katanya sih gitu. Nggak Lah tahu lagi iya, ya. maksudku tuh nyiapin untuk ngasih warning Ya aja. warning aja. Tapi mungkin nggak niat sampai walaupun kan dia juga bapak dari anak-anaknya, Betul. dia suaminya gitu kan. Jadi ya mungkin nggak niat anaknya sampai juga. cuman Tapi ya sangat sensitif banget lah Chef. Kalau kita itu membahas yang berkaitan dengan itu, iya benar-benar dia dengan profesional itu, profesi itu, ya. benar sih. Tapi kok Ya gini aja deh. oknum-oknum tersebut itu nggak ini loh, nggak melihat di mana nama mereka itu udah turun banget loh di masyarakat. Benar nggak sih Chef? Balik kayak yang di video-videoku sebelumnya ya, kayak semua negara tuh pasti aparatnya itu tuh kayak gitu. Mau gimana pun pegawai pemerintah tuh pasti ada salahnya gitu loh. Dan itu tuh kayak nggak cuman di Indonesia, kayak Iya, film-film betul, di betul, India juga banyak yang ngerosting. Di Korea juga
banyak yang Iya, ngerosting. iya, Jadi iya. kayak sebenarnya menurutku ya, aparat penegak hukum tuh namanya balik lagi ke hukum dunia ya. Jadi Hmm. ya fleksibel Nah, itu dia sih. gitu. Tapi aku sedikit khawatir. Jadi kayak kemarin aku dapat beberapa masukan, ayo dong bahas ini. Aku sebenarnya agak khawatir gitu loh. Takut salah ngomong gitu loh. Soalnya kalau salah ngomong bukan lagi ini apa namanya yang membahayakan semua tim gitu loh. Bener-bener Ya sih. kan. Iya. Tahu-tahu ada tukang bakso di depan gitu kan, bawa AT. Beli. Cobain dulu aja baksonya. Iya. Kalau baksonya nggak enak berarti udah jelas. Iya. Jadi ini yang dari kasus itu. Mhm. Terus kasus sebelumnya Bapak Brembo. Bapak Brembo yang Oh, dihukum iya, vonis iya, itu iya. ya kan itu dulu. Terus Tapi katanya itu loh Mas, apa? yang nembak kan itu ada yang Hmm. disuruh Hmm. nembak kan. Hmm. Itu katanya udah bebas dan sekarang udah nikah. Nah, itu nggak tahu lagi sih. Aku dikasih tahu bundaku sih, biasa cewek-cewek Oh, betul gosip. ya. Oh, Richard ya. Oh, Eh, iya. Tapi dia dikeluarkan dari institusi nggak sih? Nggak. Oh, kok enak ya? Nggak tahu sih. Aku nggak tahu peraturannya sih, jadi Iya, ya. nggak tahu peraturannya juga. eh, Tapi ya namanya yang tahu hukum dan yang tahu rutenya dan tahu celahnya kan nggak tahu lagi. bener, sama kayak judi ini. Heeh, Balik lagi ya ke judi berjudi. online. Itu kenapa masih banyak di Indonesia? Padahal Mm-mm. udah banyak korbannya dan itu tuh Mm. bukan hal yang legal kan, ilegal itu. Mm. Karena peraturannya aja simpang siur, Mas. Oh Jadi iya ada kah? ketidakpastian hukum. Jadi Nah, ini kamu kan dihukum nih. Coba gimana tuh? Jadi kan kalau judi kan pidana, maksudnya ke Mm-mm. pidana. Nah, di KUHP itu bilang judi itu tidak diperbolehkan kecuali mendapat persetujuan dari pegawai pemerintah atau apa gitu loh. Maksudnya gimana nih? Itu ada di pasal 331 kalau nggak salah, 331 KUHP. Itu, Nah. iya itu maksud penjabarannya gimana? Atas persetujuan pemerintah. Maksudnya gimana Nah, nih? itu makanya Contoh. menuai banyak Kontroversi. kontroversi gitu Iya. loh. Berarti ada yang diperbolehkan dong judi Iya dong, gitu loh, gitu-gitu. Aku kalau buat menafsirkan hukum aku belum berani karena aku masih mahasiswa kan. Cuman kayak banyak lah orang-orang yang menafsirkan itu tuh dengan cara Masing-masing, beda-beda, ya, betul, bener betul. gitu loh. Sedangkan di UU ITE itu mengatur kalau judi itu nggak boleh, tapi itu cuman buat yang membuat akun judi. Jadi yang membuat akun judi itu kalau misalnya ada orang yang sengaja mengedarkan, menerbitkan platform yang untuk judi online itu dihukum 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Tapi masih bisa dipersuasif kayaknya soal hukum di Indonesia kayaknya. Bener. Kalau yang kena adalah beberapa yang memiliki nama dan juga memiliki jabatan. Nah, balik lagi ke celah hukum. Itu kan yang membuat, berarti Ya. yang memakai tidak. Iya kan? Iya dong. Nah, makanya ada ketidakpastian hukum di situ gitu Betul, loh. betul. Susah juga sih kalau membahas itu semua, tapi aku mau membahas tentang institusi ini juga agak sedikit khawatir gitu. Tapi ya udahlah, netizen Indonesia kan udah tahu faktanya juga lah. Iya. Kayak contoh kemarin yang sempat kita bahas almarhumah Vina. Benar. Yang dinyatakan meninggal ya kan di ini samanya, dan salah satunya adalah anak dari polisi. Pelakunya. Dan juga yang dibunuh atau korban itu adalah salah satu dari anaknya polisi juga. Oke, berarti polisi versus polisi berarti. Nah, betul. Ternyata kalau misalkan fakta yang sudah jelas sekarang, otak dari semuanya itu katanya adalah salah satu polisi. Oke. Ya. Salah satu oknum polisi, ya. Salah satu oknum polisi, apa namanya? Nggak perlu kita sebut namanya sih, sebenarnya sudah banyak di sosial media juga tahu. Nah, itu kayak misalkan aku ngelihatnya itu, loh, berarti selama ini drama dong. Perjalanan, bahkan kemarin aku sempet mau nge-stop kita nggak bahas tentang final lagi. Akhirnya kita ada satu segmen lagi untuk bahas itu semua, untuk nge-clearkan dari segmen kita yang terakhir, bener ya? Oke. Ya, nggak tahu karena kalau dibilang drama juga netizen kan cuman mengikuti apa yang dibeberkan, apa yang Betul. diperlihatkan oleh media. Sedangkan media kan bisa dimanipulasi. Jadi ya we never know gitu loh, mana cerita yang real, mana cerita yang direkayasa gitu. gitu. Kita sebagai netizen cuman mengikuti fakta-fakta yang diberikan gitu loh. Oke, baik, kayaknya kita memang harus bahas satu lagi tentang final agar clear ya. Karena kan ini udah terakhir nih kalau di berita nih. Udah final. Jadi final dari apa namanya? Final chapter. Nanti dikasih lagu Iya, backsound Adele. We were the champion. Bukan. Oh, bukan ya.
Beda 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 genre. frekuensi. Jadi kita satu kali untuk pembahasan Vina, nantikan segmen terakhir pembahasan Vina. Ya nanti tetap di relung hati pastinya gitu. Ini udah closing kah? Bukan. Aku cuma ngomong Oh, aja, oh, aja. oh, agak. Oke, kita balik lagi tentang itu tadi. Itu sebenarnya kita mau membahas tentang bukan lagi oknumnya nih, ya kan? Kita mau membahas bahwasannya pentingnya edukasi tentang investasi dan juga terkait judi gitu loh. Tapi ada fakta juga sih Mas. Gimana Katanya tuh? media tuh sempat wawancara beberapa orang yang main Hmm. judol. Nah itu Hmm. di situ tuh mereka mengaku kalau loh aku nggak tahu ternyata judol itu ilegal. Oh ternyata judi online tuh ada hukumannya gitu. Kok bisa ya? Ya Maksudnya gini loh, kan judi itu udah ilegalkan ya semuanya. Semua kan ilegal gitu loh. benar. Kok sampai ada yang nggak tahu bahwasannya itu nggak apa-apa gitu? Ya karena Aku juga menurut tahu dia sih. itu online beda bentuk. Jadi mungkin belum ada hukumnya gitu loh Mas. Mungkin bisa jadi Iya, sih. Mungkin yang dia tahu bahwasannya main langsung gitu, mungkin judi di tempat, Benar-benar. ya kan, judi sabung ayam, ya kan gitu. Mhm. Terus banyak hal di situ, judi bola, taruhan, Iya. motor. Mhm. Mungkin kayak gitu yang di pikiran dia Benar. gitu. Kalau di platform, nah ini kan platform, nggak Iya ada yang beda tahu. bentuknya gitu loh. Bentuknya kan kayak game kan. Iya, betul. Tapi Mas Wiwin pernah coba sekali nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Seriously, nggak pernah. Karena aku tahu itu nggak akan ada peluang menangnya. Seriously. Itu direkayasa nggak sih sama yang developernya gitu? Nah, aku nggak tahu lagi. Nah, ini takutnya ini video tayang nanti kita diserang banyak orang juga sih tentang itu semua. Cuman gini loh, aku kan orang realistis. Pertama itu, kedua aku orang matematis. Ya, Oke. semua tak hitung. Ya, aku terjun di investasi pun, ya kan, di dunia forex nih, ya kan. Jujur aku kan main di trading nih. Kenapa otakku masuk di situ? Karena ada ilmu pastinya. Bahwasanya ada berita, ada hitungan. Kalau ini naik, ini pasti ada potensi turun. Kalau judi, kapan dia bisa menang? Ada rumusnya. Oh. Mungkin gitu. kalau yang biasa main mungkin tahu, ya karena aku nggak pernah main, ya kan. Nah, tapi dari logikaku dan otakku, ya kan, semua yang gambling itu nggak ada ilmu pastinya, bener nggak? Iya sih, tapi banyak juga sih Mas yang bilang kayak forex gitu ya. Itu kan juga investasi yang tidak ada wujudnya kan ibaratnya. Betul. Jadi kayak alah sebenarnya sama aja forex sama judi gitu loh, judi online gitu loh. Karena sama-sama gambling gitu loh. Kita nggak tahu kapan naik, kapan turun. Ibaratnya kayak gitu-gitunya loh, kapan menang. Nah, Kayak ibaratnya kita kalah berkali-kali baru menang sekali aja udah seneng gitu-gitu loh. nah Itu kayak itu yang kayak aku mau jelasin bahwasanya itu kurang edukasi, oke, ya kan? Dia bicara seperti itu karena mungkin pernah kalah kalah di dunia trading. oh trading Gitu. oke. Pernah kalah, pernah ditipu, terus kemudian pernah ya pokoknya ada hal-hal yang negatif yang pernah dirasakan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, at least aku mempelajari bukan hanya dari situ, Chef. Jadi bukan berarti aku seorang trader terus aku bilang seperti ini, enggak ya. Jadi memang ada namanya rumus pastinya. Ya. Oke. Kalau Intinya misalkan dibilang kayak itu gambling, kapan naiknya, kapan turunnya, enggak. Aku nggak pakai itu. ada perhitungannya gitu. Ada perhitungannya itu, yaitu ada berita, terus kemudian ada rumus peluang, ada hitungannya, dan banyak sekali rumus-rumus yang ada di dunia trading sebenarnya. Oke. Tergantung dia pun juga mainnya di apa, di saham atau di emas. Makanya kalau aku ngomongnya di forex, kenapa forex itu mata uang? Ibarat gini, lu main mata uang suatu negara itu mau nggak mata uang itu sampai 0 rupiah? Bener nggak? Iya. Di Indonesia rupiah sampai 0 rupiah, di mata negara-negara lain bisa nggak? Ya kan? Ya maybe mungkin kalau ada perang dan lain sebagainya mungkin ya. Makanya ada alasan jelas kenapa kita kalah, kenapa kita menang. Oke. Ya kan? Ada alasannya lah. Jadi intinya ada yang dipelajari. judi sama trading itu beda. Nah, aku nggak tahu lagi ya judi itu gimana ya. Maksudnya kan ada arti mimpi, terus kemudian itu. Kalau dulu kan ada kan. Iya. Togel itu, ya togel. bener. Arti mimpi, terus kemudian apa lagi ya teman-teman kalau yang cari artikel itu. Jujur deh aku belum pernah main sama sekali beneran. Ya terkait sama itu semua. kayak itu kan tadi kan judi online aja ya contohnya. Tapi kan sebenarnya ada kayak misalnya nonton bola, taruhan nih siapa yang menang gitu-gitu kan. Itu juga bisa jadi kan. Ya, itu kayak gini loh. Tapi itu lebih gambling saya. Contoh nih sepak bola si A versus klub ini ya kan.
ya mungkin klub ini dia yakin nih karena dia fanatis semua ya kan gitu, pasti menang gitu. Sedangkan ini ternyata udah injek pemain-pemain baru. Nah, akhirnya kalah, kan gambling juga. Kalau menurutku malah kalau taruhan kayak gitu nggak gambling sih Mas, Apa karena tuh? pasti kayak udah lihat gitu loh, oh ini Hmm. udah sering menang, Hmm. oh ini performanya gini-gini gitu. Menurutku yang Bener-bener judi gambling. bener-bener gambling itu ya judi online aja sih, Iya sih memang karena itu. kayak ya bener nggak bisa masuk di logika aku aja gimana Nggak caranya ada buat faktanya gitu loh. iya nggak ada kayak Fakta yang kita bisa cari. betul Kalau misalkan bola kan apa namanya, klub ini pernah main, pernah menang iya lawan ini, ada sejarahnya, ada historinya, ada oh histori, betul. performancenya gini 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 Terus gitu. kalau misalkan nggak gitu, dia pelatihnya udah ganti nih, udah pernah Bener. nah, kan masih ada kayak misalkan kita itu mikir bahwasanya Oh ini bisa menang nih gitu nah gitu. gitu. Bener bener. Kalaupun kalah ya berarti bukan apa namanya kemenangan, berarti dewa fortuna ya kan, biasanya ngomongnya kan gitu. Keberuntungan. Keberuntungannya itu tidak Bener. berpihak pada klub tersebut. Iya. Bisa jadi kan kayak gitu. Udah gitu. Ya makanya kayak yang benar-benar tidak bisa masuk di logikaku ya cuma judi online aja sih. Makanya aku kayak heran aja kenapa bahkan anak-anak zaman sekarang, maksudnya nggak cuman orang tua loh yang menjudi online tuh, anak SD juga, teman-temanku juga banyak yang main gitu loh. Aku bingung gitu loh. Apa yang memicu mereka buat main gitu Lingkungan, loh. circle. Ya terus kalau circle-nya main terus kenapa? Tapi ini sih Mas, aku ada cerita. Aku pernah dengar temanku tuh menang judi online tuh berapa gitu, terus dia pakai buat liburan ke Bali. Terus? Ya sering, tapi dia bisa sering kayak gitu tuh. Oh iya? Kayak dia tuh akhirnya nemu aku Nemu nggak tahu trigger dan cara. nemu Rumus. ritmenya, kayak nemu formula. benar, formula ritme. Jadi mungkin ya mungkin sebenarnya judi online juga ada bisa di logika oleh pemainnya. Oleh orang-orang yang udah Iya, pernah sering oleh main ya. pemainnya gitu. Tapi persentase dari orang yang menang sama yang kalah berapa persen tuh? Nah, itu aku nggak Perbandingannya. tahu. Kalau Ya temanku tuh nggak tahu, dia kok sering menang, aku juga nggak tahu ya. Ya, mungkin salah satu. Iya, salah satu yang Atau- namanya beruntung itu Ya, tadi. atau dari segi afiliator. Afiliator tuh gimana? Ya, dia ngajak orang gitu Oh, pakai gitu. pakai linknya. Hah, emang bisa di judi? Kode referral ya kalau nggak salah. Bener nggak sih? Oh, bisa di judi online? Ada. Oh, aku kira cuma bisa di toko oren aja. Bukan hanya toko oren, TikTok pun kan juga ada tuh, Nah, ya ya kan? maksudku cuma bisa di online shopping gitu loh. Ternyata Loh, di trading pun juga bisa kode referral. oh ya? Iya, kalau misalkan masuk pakai kode referralku atau apa gitu ya, nanti ininya juga bisa masuk gitu. Ada yang kayak gitu. Itu zaman-zaman binomo dan lain sebagainya dulu, yang tipu-tipu yang dan lain sebagainya itu. Kalau sekarang kan udah real gitu loh. Dan aku tahu, bener-bener tahu, dan aku kebuka itu ya, aku di apa namanya pekerjaanku sekarang ini, bahwasanya include yang masuk di aku itu nyata gitu loh. Bisa masuk di logikaku. Di otakku itu bisa masuk gitu. Dan aku baca dan aku apa namanya kayak riset kayak gitu. Oh iya bener ya gitu. Oh ini kenapa naik gitu. Oh candlestick ini kenapa turun kayak gitu. Makanya aku mainnya di forex. Aku nggak main di Berarti emas, kan main nggak di ini. bisa memperkirakan kapan itu turun, Mas. Lah kalau tiba-tiba ada berita perang gitu. Ya, Tiba-tiba berarti ada berita apa gitu Nah, kan tiba-tiba turun. gini, kalau pada saat di MOU itu kan ada namanya force major, bener Oh kan? ya, force mayor. Nah, itu adalah salah satu force major. Kita nggak tahu kapan perang, kapan kiamat, kapan ada bencana, ya itu masuk di force major. Berarti Itu ya usaha apapun kolaps, Chef, kalau bukan itu. iya sih. Iya kan? Iya sih. Orang oil aja tahun 2022 kalau nggak 2021 yang pada saat Covid dia sampai 0 rupiah per barrel, sampai barrel itu sampai ya kalau nggak salah ya ini boleh dicek di berita nanti, oil itu sampai nggak ada harganya. Iya tahu Bener aku. kan? Aku pernah nanganin baca kasus di tempatku magang. Itu soal itu juga Ya kan? dari gas tapi. Ya gas, oil gitu, karena memang tidak ada penerbangan, jadi afturnya nganggur, ya kan? Benar-benar. Orang juga jarang keluar. Betul, kayak Gitu, gitu. Ya, sampai di titik itu. Tapi kalau misalkan mata uang, ya kan pasti fluktuatif naik turun. Kamu ada tiga safe haven, inget nggak waktu dulu kamu Enggak. masih 3 safe haven itu? Yang pertama adalah emas, kemudian USD, ya kan, dolar. Setelah itu investasi tanah, ya kan. Oh, investasi Yang safe haven, ya kan, itu emas, kemudian apa namanya USD atau dolar, terus kemudian tanah gitu. Oke, berarti mungkin kedepannya kita mungkin berharap lebih masyarakat Indonesia lebih teredukasi aja. Betul, lebih Kayak teredukasi. kalau judi online tuh it's not good gitu loh. Kayak Ya memang apapun yang diperjudikan itu
Ya, yang pertama Iya sih, nggak pasti. cuma judi online sih, Iya. tapi terutama judi online. Karena itu Itu. bener-bener segambling itu, kita nggak tahu itu entah akal-akalan developernya, karena banyak juga orang yang Kok cerita developer bandar? yang membuat itunya, Mas. Bandar? Oh, aku kira sebutan bandar tuh cuman kalau judi offline aja, nggak cuman Enggak. kalau online Bandar juga ya. bandar ya Namanya kan bandar sebutannya. kan? Bandar Hmm, judi. Bandar ya. judi yang dulu pernah Koh Denis sampaikan pada saat beliau tausiah. Koh Hmm, Denis tahu kan? Koh Denis Lim iya tahu. yang dulu di Thailand terus sekarang sudah jadi ustadz di Indonesia. Mm-mm. Nah, itu pernah membeberkan semuanya pada saat dulu beliau di sana Dulu ya. gitu. Dan mungkin juga kenapa kok judi online masih banyak beredar di Indonesia juga karena Hmm, eh, kebanyakan bandarnya itu dari luar negeri mungkin ya. Jadi bisa jadi. susah di trackingnya Ah, gitu loh, dan susah ditangkap karena kan udah beda Oke. beda yurisdiksi hukumnya gitu loh. Oke. Tapi yang paling kita tegaskan sebenarnya bukan di masalah judi online-nya, tapi akibat main dari judi online itu. Bener sih. Pertama ada banyak berita sih, sebentar saya ambil. Ada banyak berita. Ya salah satunya yang dibakar istrinya. Itu. Terus Terus pastinya yang ngalamin kerugian besar sampai pinjol itu juga hmm, banyak. kayak gitu. Ya ada yang depresi. Jadi Banyak ya sekali. simpelnya banyak gitu loh. Itu Mm-mm. aja yang kita tahu. Maksudnya yang cuman sampai ke berita yang nggak kita tahu ada berapa banyak, entah yang sampai gimana kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi nggak ada untungnya gitu loh, daripada kayak Nah, gitu kan sambil aku nyari faktanya ya. mending Oke. buat beli emas atau mending Ditabung. ditabung. Kalau misalnya ditabung di celengan takut diambil tuyul, ditabung di ATM takut kena potongan, ya berarti dibeliin emas aja, nabung emas itu kan bisa. Nah, kayak gitulah Iya intinya. kan, banyak lah Betul, betul. sebenarnya cara-cara buat saving money gitu tuh banyak Nah, gitu loh. ini contoh-contoh ketagihan judi online, pegawai bank BUMN gasak uang nasabah sampai dengan 1,4 miliar. Wow. Terus parah karena kecanduan judi online, nekat bunuh sepupu sendiri di Tarakan. Lah ya, banyak Nih, sebenarnya. terus kecanduan judi online, karyawan di Tambora gadekan peralatan tekstil 100 juta. Dua pemuda di Banjarmasin sekap dan rampok 4 mahasiswi, ngaku nekat karena kecanduan judi online. Lah apa hubungannya? Dia ngerampok, sekap dan rampok 4 mahasiswi. Sampai disekap maksudku tuh. Ya mungkin Rampok kayak lebihnya rampok aja gitu loh. lebih. Uang 105 juta di ATM milik Maya Puspita Rahayu dikuras pacar pelaku habis main judi online. Tuh. Kalau judi online, anggota polisi nekat bunuh diri tapi batal karena kesakitan. Ini boleh ketawa gak sih? Anggota lagi nih. Oknum polisi di Bali kecanduan judi online, gadekan 3 mobil dan 8 motor rental. Update kecanduan judi online, PSN di Bangko nekat rampok toko emas dengan pistol mainan berujung diamuk massa. Udah. Dan lain-lain. Ada lagi, bos JNT meninggal bunuh diri karena kecanduan judi online. Kenapa sih judi bikin nagih dan susah berhenti? Gara-gara judi slot, suami di Batu Raja bunuh diri tinggalkan surat wasiat yang menyayat hati. Oh, banyak lagi ya teman-teman. Nanti kita keluarkan pada saat di sesi akhir ya, Mas Safi ya. Nanti tak kirim untuk ininya. Efeknya sampai kayak gitu. Ya banyak. Bunuh diri pasti, utang, maling. Ya udah banyak lah pasti. Karena kan butuh uang lagi. Betul. Kenapa masukkan itu kan judi online kan, kita bahas judi online ya. Judi online kan maksudnya kayak game ya. Kenapa nggak main game aja gitu loh? Nah, kalian kaya di game bisa gitu kan, kalian menang dapat uang tuh di game gitu loh. Ya udah main di game aja gitu loh. Ya mungkin triggernya kurang seru kali ya. Ya mungkin lebih bijak lagi menggunakan uang, itu aja sih. Bener gitu loh. Kalau kalian mau misalnya terpaksa nyoba judi online buat ya mungkin kayak case-nya yang kemarin tuh ya, yang suami yang oknum dibakar istrinya itu mungkin niatnya adalah buat melipat gandakan uangnya. Ya, bisa, untuk mencukupi barangkali kayak gitu. Ya coba cari cara lain lah, misal kayak sambil kan ASN atau pegawai pemerintah itu kan ada jam kantornya, misalnya pulang sore gitu ya. Ya misal dari sore sampai malam, bener, gitu. bisnis bisa. Atau kalau mentok-mentok ya ngojek gitu kan Mas, kan bisa dengan cara lain gitu loh guys, dengan cara yang halal, dengan cara yang
baik-baik, yang aman gitu loh, daripada kayak Betul. gitu loh. Tapi sangat sensitif sih kalau misalkan kita bahas ASN yang satu itu gitu. Jadi aku kayak membatasi diri banget untuk kita nggak ikut campur di situ gitu, Chef. Iya, Iya. maksudku ya itu Kita sebagai bahas aja lah gitu. sebagai salah satu contoh Contoh terbaru akibat update dari judi online judi online gitu gitu. loh. Kalau Ya, menurutku ya itu tadi lebih bijak pada saat menggunakan uang dan lebih bijak lagi pada saat berinvestasi, ya kan. Nggak semua investasi itu benar, ya kan. Ya, tapi lebih baik kita mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali, ya kan. Yang setidaknya kita tahu. benar. Tapi kalau judi online kita tidak menyarankan sama sekali, karena kalau kita coba-coba barangkali nanti bisa terus ketagihan, takutnya kayak gitu. Ya bener lah, ada kata kalau nggak semua hal, ada seseorang yang pernah bilang ke aku kalau nggak semua hal di dunia ini tuh harus pernah Dicoba. kita coba. Bener. Siapa Jadi itu, Chef? Mantanmu, Chef? adalah Iya, mantanmu kayak. lanjut. Jadi gimana tadi, Chef? Ada sesuatu hal di dunia ini yang nggak perlu, nggak nggak semua semua hal di dunia, kan aku kan kita cobain tipe gitu. orang yang selalu penasaran sama hal baru Oh, gitu kamu kan. penasaran sama dia juga pada saat itu? Enggak. Sesuatu hal yang di mana? Belok atau Ah, out of topic, oke. Jadi intinya tuh nggak semua hal di dunia itu harus kita cobain gitu loh. Ada Oke. beberapa hal tuh yang nggak perlu kamu coba, tapi cukup Hmm. kamu tahu akibatnya aja. Nah, Gitu. betul banget, relate banget. Dan ada satu hal lagi yang teman-teman harus cobain. Fumi. Betul. Karena wanginya tahan sampai dengan 12 jam buat teman-teman semua yang aktivitas di dalam kantor dan di luar kantor, ya kan. At least Fumi yang menemani aku pada saat apapun kegiatanku. Iya, dan kalian nggak jangan cuma coba satu varian aja, tapi coba semua Boleh varian cobain semuanya. sampai kalian nemu mana yang cocok, karena parfum ini tuh awet banget guys. Jadi temuin mana yang style kalian, Yes. dan kalian pasti akan terus suka gitu loh. Betul, Karena betul. ya seawet itu gitu pakai Fumi itu, bener. Nah, di minggu depan katanya sih ada flash sale dengan harga yang spesial banget buat teman-teman semua ambil gitu. Di mana tuh flash sale-nya? Flash sale-nya ada di toko orange dan toko hijau. Oke, di platform itu ya berarti ya. Bisa Ya, ditunggu di minggu depan. Pasnya tanggal berapa, Mas? pas tanggal Hari Raya Kurban. Berarti pantengin aja IG-nya. Iya, Apa betul. IG-nya, Mas? Fumi@official. Asik. Gitu. Oke, di follow guys buat tahu informasi-informasi .official. terbaru, promo-promo terbaru, ya kan. Betul. Jadi kan pada saat kurban, ya kan, katanya kan kita boleh mengorbankan apapun, ya kan, harta, usaha dan lain sebagainya. Nah, kita bukan berarti korbankan Fumi, ya, tapi kita mencoba mengorbankan sedikit banyak harga untuk teman-teman bisa memiliki Fumi. Asik. Gitu. Agar Mengorbankan semuanya. perasaan bisa nggak? Itu sakit sih. Oke guys. Sekian dulu. Gimana? Enggak. Oke guys, sekian dulu segmen kami. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Sebelum ditutup, sekali lagi bijaklah dalam mengelola uang, ya kan, karena ya kita nggak tahu bagaimana kita mempergunakan uang. Jadi gunakan uang sebaik mungkin, investasikan dengan sebaik mungkin, dan juga ya udah itu aja deh. Ya, kalau aku cari tahu kalau kalian nggak tahu, dan nggak perlu nyobain semua hal di dunia ini. Kalau kalian udah tahu akibatnya itu nggak bagus, nggak perlu dicoba berarti. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.